tema kita dalam kesempatan ini sangat bagus sekali ya, menyesuaikan diri secara bijaksana dalam pelaksanaan dhamma di negara tempat bertinggal. Jadi kita memahami sekarang bahwa sama dengan Buddha Dharma, Buddha Dharma atau ajaran Sang Buddha ini diajarkan di India. Ya, kalau kita berbicara tentang tempat bertinggal, berarti kita berbicara tentang lokasi. Ajaran Sang Buddha diajarkan oleh Sang Buddha di India. Kemudian, ajaran Sang Buddha ini bisa dibawa menuju ke Tiongkok. Kemudian juga berkembang di Tibet. Sehingga kalau kita sekarang mengamati aliran-aliran ataupun tradisi-tradisi di dalam agama Buddha, maka kita akan melihat ada 3 tradisi besar, yaitu tradisi India yang dikenal dengan nama Theravada, kemudian ada tradisi Tiongkok yang dikenal sebagai Mahayana, dan ada tradisi Tibet yang dikenal sebagai Vajrayana atau Tantrayana. Kemudian dari 3 tradisi ini bisa berkembang ke tradisi-tradisi yang lain, tetapi pada intinya hanya ada 3 tradisi ini. Kita tidak mengatakan sebagai sekte ya, karena 3 tradisi ini hanya berbeda penampilan, berbeda upacaranya, tetapi intinya sama. Kalau kita mengatakan sekte, ada Recording in kecenderungan progress. sekte itu adalah yang berbeda sama sekali. Padahal kalau kita berbicara tentang 3 aliran ini, sebetulnya kita berbicara seperti satu pohon yang besar, batangnya ini adalah Buddha Dharma, yang kemudian punya cabang-cabang yang bisa dengan tradisi India, tradisi Tiongkok, tradisi Tibet, ini hanya cabang-cabang saja, tetapi dari satu pohon yang sama. Kalau kita berbicara sekte, ini menjadi satu pohon yang berbeda. Nah, karena itu kita jangan terbiasa menggunakan kata, oh kamu sektenya apa ya? Kamu agama Buddha sektenya apa? Ya, kita berbicara tentang aliran atau tradisinya apa. Oh, saya tradisi India, saya tradisi Tiongkok, saya tradisi Tibet, sehingga dengan demikian kita menjadi lebih nyaman di dalam berkomunikasi maupun di dalam pergaulan sesama umat Buddha. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa agama Buddha ini berasal dari India. Tentu menggunakan tradisi-tradisi India, karena itu tempat Sang Buddha bertinggal. Menggunakan pakaian versi India. Bagi Anda yang sudah pernah pergi ke India, kemudian Anda mungkin dari jauh ketemu orang India, kadang-kadang Anda pikir, itu ada biku. Ya, dulu sempat saya waktu ke India, saya juga sempat kaget juga, ada biku nih jauh-jauh. Tapi saya lihat ternyata, itu malah perempuan. Perempuan yang menggunakan sari. Itu persis seperti biku yang jubahnya dibuka begini. Jadi jauh, dia pakai orange begitu. Nyolok sekali, saya belum kelihatan bahwa dia sebagai wanita karena masih jauhnya. Tapi saya menyangka itu biku. Ternyata adalah wanita. Nah, jadi sekarang kita lalu lihat, ini adalah jubah ini tradisi India. Kemudian gaya hidup dan lain sebagainya menggunakan tradisi tempat Sang Buddha bertinggal, yaitu dari India. Upacaranya juga menggunakan bahasa yang digunakan di India. Nah, kemudian agama Buddha ini berkembang ke Tiongkok. Bagi Anda yang tinggal di Tiongkok, atau yang tinggal di negara-negara yang sekitar di Tiongkok,
Anda tentu pernah mengalami musim dingin. Ya, saya juga pernah suatu ketika pergi ke Tiongkok pada bulan November, sekitar bulan November, bulan Desember. Dengan menggunakan jubah seperti ini, sangat dingin. Saya nggak tahan. Sampai saya mepet badan saya ke seorang biku yang dengan tradisi Tiongkok itu, karena dia lapis-lapis jubahnya santai, dia duduk tenang mengikuti acara. Saya menggigil-gigil, dia tenang sekali. Saya lalu lihat, kenapa ini? Oh, wah, jubahnya saja dari kerahnya sudah kelihatan berlapis-lapis. Ini saja cuma selapis begini. Pantas saja sih kedinginan menggigil-gigil. Anginnya apalagi tajam banget, menusuk tulang. Nah, jadi saya mepet ke suhunya itu. Aku kedinginan, boleh mepet? Ya boleh. Wah, saya mepet ke dia. Lumayan, badannya dia kan agak gede, kemudian jadi belakangnya, tidak terlalu dingin. Dari situ kemudian kita memahami bahwa agama Buddha yang tadi berasal dari budaya atau tradisi tempat Sang Buddha bertinggal, yaitu di India, ketika menuju ke Tiongkok, ini tidak bisa semua dibawa budaya Tiongkok, budaya India ini dimasukkan Tiongkok. Salah satunya pakaian tadi. Kalau menggunakan pakaian seperti ini menghadapi musim dingin, pasti nggak tahan. Nah, karena itu kemudian terjadi penyesuaian secara bijaksana. Jadi menggunakan pakaian versi Tiongkok. Ya, kalau Anda yang tinggal di Tiongkok mungkin masih sering bertemu dengan para biksu seperti itu, atau kalau Anda di wihara terdekat Anda ini menggunakan tradisi Tiongkok, maka Anda kalau berkunjung ke sana pasti masih ketemu dengan para biksu, biksuni yang menggunakan tradisi Tiongkok pakaiannya. Tapi kalau Anda belum pernah ketemu, Anda buka di YouTube saja film-film Shaolin misalnya. Nah, Anda sudah akan tahu, oh ini ya pakaiannya, kok nggak sama ya dengan Bantri Utama ya? Ya iyalah, karena tinggalnya kan di Tiongkok. Nah, jadi bajunya juga versi di Tiongkok. Karena itu yang tahan lama, tahan dingin. Dan jelas musimnya tahan. Kemudian kalau Anda melihat para biku yang dari versi ataupun tradisi India, tidak menggunakan sepatu, tetapi menggunakan sandal, atau malah tidak pakai alas kaki. Coba di Tiongkok, tidak pakai alas kaki. Coba di Tiongkok pakai sandal kemudian ngadepi musim dingin. Wah, bisa menggigil-gigil. Jadi kemudian para biksu di Tiongkok pun lalu menggunakan sepatu. Nah, kemudian sepatunya ada versi tersendiri dan lain sebagainya yang tidak digunakan oleh perumah tangga. Jadi para biku ini, walaupun di India pada zaman Sang Buddha menggunakan jubah seperti ini, itu berbeda dengan pakaian yang digunakan oleh perumah tangga. Jadi berbeda, sehingga orang bisa membedakan, oh ini pakaiannya seorang biku ini, karena ini adalah seragam. Sama dengan Anda misalnya mungkin pergi ke kantor, ada sebagian kantor yang menggunakan seragam, sehingga Anda akan ketahuan, oh ini dari kantor itu. Nah, temannya yang barengan ini kok seragamnya lain. Oh, ini berarti dari kantor yang berbeda, tetapi mereka berteman. Jadi kita di dalam kehidupan bermasyarakat pun ada dress code-nya yang menunjukkan kita itu ada di kelompok yang berbeda.
Nah, di zaman di India, ketika Sang Buddha bertinggal di India itu, para biku pun mempunyai dress code, yaitu jubah seperti ini. Dengan model yang Sang Buddha juga sudah tentukan. Misalnya, ini Sang Buddha bagaimana modelnya para biku ini. Karena dulu asalnya kan jubah ini dari kain kafan yang ditempel-tempel, dikumpulkan. Sehingga kalau mungkin Anda nonton film Shaolin tadi itu bisa seperti kaipang lah. Ya, jadi semacam, wah, ditempel-tempel, aneh-aneh bentuknya begitu ya, putih tapi warna-warni yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian kan muridnya bertanya, ini bagaimana ya, enaknya dikasih model apa? Oh, dikasih model sawah saja, sehingga ada kotak besar, ada kayak kotak kecil yang merupakan pematang sawah dan lain sebagainya. Nah, artinya para biku di zaman Sang Buddha bertinggal di India pun ada dress code-nya yang membedakan dengan perumah tangga. Kemudian ketika pergi ke Tiongkok, ajaran Sang Buddha ini berkembang di Tiongkok, dia juga menggunakan dress code yang berbeda dengan para perumah tangga di zaman itu. Sehingga orang akan lalu melihat, oh ini biksu ini, bukan umat ini. Nah, kan kelihatan langsung. Ya, kalau Anda nonton film-film pada zaman itu pun, Anda akan kelihatan, pakaiannya biksu tidak sama dengan perumah tangga pada zaman dinasti-dinasti itu. Jadi, ada penyesuaian secara bijaksana. Jadi, tidak kemudian, wah, ini kan kita boleh menyesuaikan. Bagaimana ya? Kan ini musim dingin. Kalau bantainya kemudian pakai jas, bagaimana ini? Tidak seperti itu. Ya tetap menggunakan pakaian yang bukan digunakan oleh perumah tangga. Nah, inilah penyesuaian yang bijaksana. Kemudian kakinya juga dingin nih kalau pakai sandal. Oke, pakai sepatu. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ajaran Sang Buddha ini berkembang ke Tibet. Di Tibet juga berbeda lagi musimnya, sehingga kemudian pakaiannya juga berubah. Ya, kalau Anda lalu lihat para biksu dari Tibet, Anda akan lihat, misalnya yang terkenal sekali adalah Dalai Lama, Anda akan lihat, wah ini berbeda nih, dari versi India berbeda, dari versi Tiongkok dia juga berbeda. Tapi ini ada versinya sendiri, warnanya pun juga berbeda. Nah, ini adalah penyesuaian secara bijaksana dan tetap berbeda dari perumah tangga biasa. Ini adalah pakaian. Kemudian upacara. Di India menggunakan bahasa India. Atau kalau sekarang yang kita sudah kenal adalah dengan bahasa Pali. Kemudian agama Buddha ini yang berkembang ke Tiongkok, dia menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa Sanskerta. Kemudian juga berkembang di Tibet dan demikian juga. Ini ada perubahan-perubahan termasuk gaya hidup dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya perubahan ini adalah dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini artinya kalau tadi para biku menyesuaikan dengan tempat, menyesuaikan dengan kondisi alam dan lain sebagainya, tetapi tetap dikenal sebagai biku atau biksu. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang di dalam ajaran Sang Buddha pun ada penyesuaian. Tetapi ingat, ini seperti satu pohon yang cabang-cabangnya arahnya saja yang berbeda, tetapi dia dari pohon yang sama. Lalu, ini sebetulnya apa ini? Apakah yang berbeda hanya pakaian dan upacaranya atau gaya makannya dan lain sebagainya, cara makan dan sebagainya? Benar, yang berbeda hanya itu. Tetapi pohon Dharma, intinya Dharma tetap sama, yaitu kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Tetap sama. Kemudian juga mengenal 4 kesunyataan mulia, tetap sama. Jadi aliran India
tradisi India, tradisi Tiongkok, tradisi Tibet, semuanya berbicara tentang 4 kesunyataan mulia, mengajar yang sama. Sehingga dalam beberapa pertemuan, ya mungkin tadi yang Pak Iskandar juga sampaikan ketika kita di Jogja sebelum saya menjadi Samanera, kita juga punya inisiatif bagaimana ya kalau sekarang agama Buddha dengan tradisi yang berbeda ini kalau kita bersama-sama bergaul kembali bersama, sehingga dengan Pak ini tadi kita bergabung membangun atau membentuk satu lembaga, ya, jadi membangun Buddha Dhamma Study Group. Nah, ini terdiri dari berbagai macam aliran. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bahwa yang berbeda hanya tradisinya, bukan ajaran agamanya. Nah, jadi sekarang tetap sama 4 kesunyataan mulia. 3 tradisi, bahkan nanti berkembang sampai Jepang, berkembang sampai kemana-mana. Itu semua menggunakan pokok dharma 4 kesunyataan mulia. Karena 4 kesunyataan mulia ini dikatakan sebagai kurikulum agama Buddha. Nah, ini sama dengan kalau Anda membeli pakaian. Ya, Anda membeli pakaian mungkin karena musim dingin atau pindah ke musim panas atau musim semi dan lain sebagainya, karena ini ada beberapa yang tinggal di negara-negara yang seperti itu musimnya. Anda membeli pakaian. Kalau pakaiannya itu Anda coba dan kekecilan, tentu Anda tidak memotong anggota tubuh Anda supaya pas dengan pakaiannya. Juga ketika Anda coba pakaiannya itu kebesaran, Anda juga tidak berusaha menggemukkan badan Anda atau memukul badan Anda supaya bengkak, supaya pas. Kan tidak Anda lakukan, tetapi yang Anda lakukan adalah Anda menukar pakaian yang Anda tadi pilih untuk Anda coba. Oh, ada nggak yang lebih kecil? Oh, ada nggak yang lebih besar? Sesuai dengan kebutuhan Anda. Tetapi tetap merupakan pakaian yang Anda ingin gunakan. Bahkan kalau Anda memilih warna pun, ada nggak yang warnanya merah? Wah, adanya cuma yang nomor ini, merek yang ukurannya segini. Kalau ukuran yang kamu minta nggak ada warna merah. Waduh, kalau nggak ada yang warna merah, saya nggak mau lah. Aku mau yang ukurannya cocok sama saya dan warnanya juga cocok. Nah, pakaian pun Anda seperti itu. Demikian pula Dharma ajaran Sang Buddha ini ketika di India, ke Tiongkok, ke Tibet, yang berubah adalah luarnya saja. Seperti Anda tadi menukar pakaian tadi. Luarnya saja. Tetapi prinsipnya sama. 4 kesunyataan mulia. Nah, sekarang, kalau kita sudah memahami itu, lalu kita tinggal di negara-negara yang berbeda-beda. Ya, ini sekarang kita masuk pada topiknya sekarang, yaitu Anda tinggal di negara-negara tertentu, ada yang mendukung kehidupan Anda, praktek dharma Anda secara lebih baik. Ya, kalau kita kan temanya ini menyesuaikan diri secara bijaksana dalam pelaksanaan dharma di negara tempat bertinggal. Pelaksanaan dhamma ada ketika Anda tinggal pas di negara-negara yang cocok untuk Anda melaksanakan dhamma. Misalnya negara-negara mungkin yang di Sri Lanka, ada yang mungkin di Thailand, dan mungkin banyak negara-negara lain, mungkin Anda tinggal di Tibet dan lain sebagainya. Nah, di situ Anda bisa praktek dhamma secara maksimal. Aku pengen apa nih hari ini, hari Uposatha. Wah, aku mau menjalankan atasila. Oke. Bahkan perusahaan tempat Anda tinggal pun bisa mengatakan, oh, kamu umat Buddha ya, hari ini atasila, kamu boleh libur. Ya, tapi nanti hari lain, mungkin hari Minggu, kamu masuk. Tapi kalau hari
Uposatha, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 menurut penanggalan Imlek, penanggalan bulan, kamu boleh tidak masuk karena kamu menjalankan 8 sila. Malah ada satu ketika mungkin, bos, boleh nggak nih saya mau menjalankan latihan menjadi samanera atau menjadi biku, ya. Tentu saudara-saudara teman-teman IBI sudah tahu kemarin Pak Iskandar menjadi biku itu berapa bulan ya, 4 bulan atau berapa. Nah, itu kalau mungkin tinggal di ataupun bekerja di perusahaan yang mendukung pelaksanaan Dhamma, bisa dikasih libur. Sana kamu boleh libur selama kamu mau latihan, gaji tetap misalnya. Nah, ini ada negara-negara tertentu, situasi-situasi tertentu yang mendukung terjadinya pelaksanaan Dhamma di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Itu tidak ada problem. Tapi sekarang kadang-kadang kita tinggal di negara-negara yang kurang mendukung. Nah, ini problem sekarang. Karena, waduh, saya mau jadi samanera, tapi saya tidak tinggal di negara yang mendukung. Ini bagaimana? Apa saya harus resign dulu? Atau saya harus tipu-tipu dengan mengatakan, maaf ya, saya ada urusan keluarga. Berapa lama urusan keluarga? 4 bulan. Hah? 4 bulan? Urusan keluarga apa ini? Nah, ya keluarga Buddha Dhamma lah. Ini sulit dimengerti oleh pimpinan perusahaan Anda. Nah, kita akan tinggal atau kita punya potensi tinggal di seperti itu. Kita harus ingat sekarang, kalau kehidupan para biku yang sebagai lembaga yang didirikan oleh Sang Buddha, itu pun bisa terjadi penyesuaian secara bijaksana. Apalagi kita sebagai umat Buddha biasa yang tinggal di rumah tangga, tentu bisa ada penyesuaian-penyesuaian dan banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu, di dalam penyesuaian-penyesuaian ini, umat Buddha kemudian secara tidak terbuka itu dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang satu umat Buddha golongan garis keras. Istilah saya mungkin golongan umat Buddha garis lurus. Jadi pokoknya saya maunya gini. Bos, saya mau latihan samanera, bos. 1 minggu saja. Tidak bisa. Kamu tidak boleh latihan seperti itu. Oke, kalau gitu saya resign. Wah, ini umat Buddha golongan garis lurus. Tidak belok-belok. Saya siap berkorban apapun juga. Ya, oke lah. Kalau memang itu menjadi pilihan kita, ya kita jalani dengan segala konsekuensinya. Kemudian ada juga umat Buddha yang mau menjalankan 8 sila. Wah, hari ini Uposatha nih. Saya mau menjalankan 8 sila ini. Gimana ya? 8 sila ini yang lain-lain mudah. Saya bisa lakukan, tidak membunuh, tidak mencuri, gampang itu. Ya, tetapi yang sulit itu saya tidak makan setelah jam 12 siang. Jam lokal ya, bukan jam WIB. Pagi kan ada selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain-lain itu. Ini jam lokal. Jadi Anda tinggal di mana? Di tempat Anda bertinggal, itu jam 12-nya itu. Wah, padahal kantor Anda baru istirahat jam 12 siang. Bagaimana ini? Wah, bos, saya hari ini kan Uposatha nih. Saya mau istirahat lebih awal ya. Saya jam 11 istirahat sampai jam 12. Nanti jam 12 teman-teman istirahat makan, saya malah masuk. Oke, bos? Oh, nggak bisa. Istirahat semua. Masuk semua. Wah, saya ini yang penting jalankan sila. Kerja bagi saya yang sampingan. Saya resign.
Ini agama Buddha garis lurus nih. Saya nggak belok-belok nih dia. Ya, nah, sudah, itu bagian yang pertama. Dengan segala risikonya. Ada umat Buddha yang garis tidak lurus, tapi melengkung. Nah, ini garis melengkung ini artinya apa? Ini sama dengan kalau Anda lurus kan nabrak nih. Ya belok dong. Belok. Nah, ini gimana nih? Wah, saya ini mau menjalankan latihan sama Nira 1 minggu. Izin sama bos nggak boleh. Gimana ya? Ya sudahlah, saya ngambil nanti waktu cuti bersama saja. Nah, cuti bersamanya apa nih? Nah, mungkin kalau yang tinggal di Tiongkok, ya mungkin cuti bersamanya waktu Imlek misalnya, sampai Cap Gome. Ah, sudah saya ambil itu. Jadi kita bareng liburan. Bagi yang tinggal di negara-negara yang cuti bersamanya itu kalau Lebaran, nah, seperti di Indonesia misalnya, saya latihan sama Neranya di pas Lebaran saja. Nah, jadi kita belok ini. Nah, enggak ada programnya pas Lebaran. Ya enggak apa-apa, nanti saya nyari untuk cari program sendiri, entah di mana, pokoknya saya nyari pas saya liburan. Saya mengalahkan keluarga saya mengalahkan pekerjaan saya untuk ini. Ya, jadi saya nunggu pekerjaan saya sampai libur, baru saya jadi sama Nera. Saya nunggu kesempatan untuk keluarga, baru saya jadi sama Nera. Nah, itu garis bengkok. Ya, tidak lurus. Kemudian, ini bagaimana ya? Saya mau menjalankan 8 sila ini. Tapi kantor istirahat jam 12, saya nggak boleh maju. Ya sudahlah. Saya sekarang ya belok. Artinya apa? Sila itu kan dilatih untuk menjaga komitmen kita. Jadi, sekarang gini aja. Karena saya tidak boleh istirahat kurang dari jam 12, saya hanya punya waktu jam 12 sampai jam 1, maka waktunya latihan tidak makan setelah jam 12 itu saya geser. Ya, tadi dari jam 11 sampai jam 12, sekarang saya geser menjadi jam 12 sampai jam 1. Pokoknya kalau sudah jam 1 siang, saya nggak makan. Nah, jadi saya sistemnya geser. Wah, tapi kantor kita ini pas lembur ini. Nggak bisa istirahat. Kalau sudah begitu, gimana nih? Geser atau enggak? Ya, hari ini ya jam 3 ya, saya makan jam 3 saja lah. Besok saya jalankan 8 silanya. Ya gimana lagi, karena enggak boleh jamnya yang sesuai. Nah, ini garis bengkok. Jadi, kita menghindar kalau memang perlu. Nah, itu adalah umat Buddha yang kedua. Pokoknya saya menyesuaikan diri dengan bijaksana di mana tempat saya bertinggal, saya bisa melaksanakan dhamma. Nah, lalu jenis yang ketiga apa ini? Nah, ini garis acak-acakan. Nah, jadi satu garis lurus, tidak kenal kompromi. Kedua, garis bengkok, boleh kompromi. Garis ketiga, acak-acakan. Nah, ini garis yang ruwet. Artinya apa? Suka-suka. Jadi, saya jalankan sila, ya saya suka-suka. Kalau perlu, misalnya tadi saya jalankan sama Nera. Ya, gimana ya? Ya, sudahlah. Saya mungkin di kehidupan ini saya tidak bisa lah. Kantor ya nggak bisa ditinggal. Keluarga ya nggak bisa ditinggal. Ya sudahlah, nanti di kehidupan mendatang saya seminggu jadi sama Nera. Wah, ini sudah nggak mau usaha. Padahal mestinya bisa, tapi ya sudahlah, nggak usah. Atau, saya jadi sama Nera dengan baju biasa saja lah. Pokoknya saya jalani kehidupan sebagai samanera, tapi baju saya baju biasa. Di rumah lagi, dengan keluarga saya. Nah, ini garis acak-acakan ini. Ya, kemudian, ini bagaimana nih? Saya menjalankan 8 sila. Gimana ya? Ya, sudahlah. Sekarang kalau jam 12 siang, nggak boleh ya. Saya
mengemil aja lah, makan kue. Jadi nanti kalau jam 11 saya makan kue saja. Jadi nanti habis itu kemudian baru makan nanti jam 12, jam 1 atau jam 3 ya terserah. Ini garis yang nggak jelas. Tetapi ya dia tetap berusaha melaksanakan. Kenapa dia mengatakan begitu? Dia punya alasan bahwa di dalam pelaksanaan sila, kalau kita perhatikan, itu ada kalimat yang menyatakan, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari titik-titik. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari, nah, apa ini, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari. Jadi, kalau yang garis lurus, umat Buddha garis lurus, aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari titik-titik, saya lakukan sepenuhnya. Sudah, apapun risikonya, saya jalankan. Kalau garis bengkok, aku bertekad untuk melatih diri, tapi tidak bisa menghindari. Jadi, aku tidak bisa menghindari. Jadi, misalnya apa nih? Misalnya, tadi, makan setelah jam 12 siang. Aku tetap bertekad untuk melatih diri, tapi tidak bisa menghindari kejadian saya harus makan setelah jam 12 siang. Karena kerjaanku seperti ini. Aku bertekad melatih diri, tapi aku tidak bisa ikut program yang sudah ditentukan. Jadi, ini tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tapi aku tetap bertekad. Nah, kalau yang garis acak-acakan tadi, aku sih tetap bertekad untuk menjadi samanera. Tetapi aku nggak bisa melatih diri, nggak bisa menghindari untuk ada halangan di kehidupan ini. Jadi aku bertekadnya nanti kehidupan yang akan datang, saya baru latihan. Aku bertekad melatih diri untuk tidak makan setelah jam 12 siang, tapi waduh, aku bertekad, tapi tidak bisa. Mau melatih diri pun tidak bisa. Aku sakit ini, sakit itu. Tidak bisa menghindari juga. Nah, ini garis acak-acakan, tapi tekadnya tetap. Nah, saudara-saudara, jadi kita lalu lihat sekarang. Dharma ini luar biasa kalau kita lihat susunannya ya. Itu memenuhi apa yang Anda inginkan. Anda ingin garis lurus, silahkan. Aku bertekad melatih diri, ya aku bertekad akan melatih diri. Nah, ini ada kata akan lagi. Akan itu berarti bisa iya, bisa tidak, toh. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari. Ada tiga aturan di situ. Tekad, melatih diri, menghindari. Bisa semua, garis lurus. Bisa dua, tidak bisa terhindari, garis bengkok. Tidak bisa dua, yang ada hanya tekad, garis acak-acakan. Tidak ada tekad, yang tidak usah jadi umat Buddha. Karena jadi umat Buddha ini perlu bertekad. Ya, tekadnya apa ini? Saya mau latihan jadi orang yang lebih baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita lalu tahu bahwa kalau kita mau melaksanakan Dhamma, bisa menyesuaikan diri secara bijaksana itu, kita sekarang lihat dengan latihan-latihan ini. Sudahkah tekad saya terpenuhi untuk latihan menghindari hal-hal yang buruk? Nah, sekarang kalau kita Pancasila Buddhis ini kita kembangkan, kita kan bukan hanya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi kita gabungkan dengan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran, maka aku bertekad akan melatih diri
untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Aku bertekad akan melatih diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Aku bertekad untuk melatih diri melakukan tindakan menyucikan pikiran. Jadi apapun yang Anda ingin kerjakan di negara-negara Anda tempat bertinggal, ingat baik-baik bahwa aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari titik-titik. Kemudian Anda cocokkan dengan kelakuan Anda, saya mau garis lurus, garis bengkok, atau garis acak-acakan. Dengan cara seperti ini, maka kebijaksanaan itu terletak pada Anda. Bukan terletak pada teman Anda. Tidak bisa kemudian Anda mengatakan, wah, aku dikatain gini, nggak boleh, ini berarti aku salah ini. Setiap orang punya tekad masing-masing, setiap orang punya latihan masing-masing, setiap orang punya usaha masing-masing. Ada satu ketika, ada orang bertanya kepada saya begini, saya ini orang yang tinggal di pinggir laut. Saya tinggal di pantai. Dari nenek moyang saya adalah nelayan. Tentu kita tahu nelayan itu kerjanya setiap pagi, setiap hari, setiap waktu adalah melaut dan menjaring ikan. Banyak sekali ikan yang dijaring dan dijual. Apakah saya tidak punya hak untuk menjadi umat Buddha? Kenapa? Karena saya sudah melanggar sila yang pertama. Saya selalu melakukan pembunuhan. Saya terkondisi seperti itu di tempat saya bertinggal. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa kemudian mengarahkan ke garis lurus semua. Kamu sebagai umat Buddha ya, harus tahu konsekuensinya. Bahwa umat Buddha itu tidak boleh membunuh. Sehingga konsekuensinya Anda tidak boleh jadi nelayan. Wah, kalau caranya begini kan nelayan tidak ada yang umat Buddha. Padahal di negara-negara Buddhis, nelayan juga ada. Dan pasti mereka juga Buddhis. Loh, jadi gimana ini? Nah, kita kemudian katakan bahwa rumusannya adalah aku bertekad melatih diri untuk menghindari. Pembunuhan memang kamu tidak bisa hindari. Kamu sebagai nelayan sudah harus melakukan seperti itu di lingkunganmu. Selama kamu belum keluar dari lingkungan itu. Karena mungkin saja kamu kuliah, kemudian kamu kerja di kota yang lain yang jauh dari pantai dan sebagainya, dan akhirnya kamu tidak perlu lagi menjadi nelayan misalnya. Tetapi sekarang kamu masih tinggal sebagai nelayan, gimana ini? Tetap kamu boleh menjadi umat Buddha. Nah, umat Buddha ini kan minimal ada 5 sila, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, kamu sudah melakukan pembunuhan. Maka keempat sila yang lain ini harus dijaga baik-baik. Jadi jangan mengatakan, aduh aku ini sudah membunuh ya. Ya sekalian lah mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Sudah sekalian aja. Nanggung kalau cuma satu yang dilanggar, lebih baik 5. Nah ini kan hancur. Kita kemudian akan tenggelam ke alam-alam menderita. Tetapi kita sekarang yang 4 ini kita jaga baik-baik. Aku sudah melakukan pembunuhan. Tetapi aku tidak mau melakukan pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Aku jaga baik-baik. Pembunuhan ini pun aku tidak bisa menghindari. Aku kan bertekad akan melatih diri. Tetapi tidak bisa aku hindari. Lingkungan kerjaanku, lingkungan keluargaku seperti itu. Aku tidak bisa menghindari. Tetapi apabila kondisinya memungkinkan, aku bertekad melatih diri. Pada satu saat aku akan bisa menghindari. Nah, dengan cara seperti ini, maka batin kita ini akan menjadi tenang. Walaupun mungkin kadang-kadang kita ini bisa, aduh,
Aku ini tinggal di lingkungan yang menganggap minuman keras sebagai minuman pergaulan. Gimana ya? Masa saya diajak minum-minum, kemudian saya pesan es jeruk? Kan saya bisa bisa diketawain. Loh, kamu kok malah pesan es jeruk? Ini yang lain kan minumnya alkohol. Loh, saya garis lurus nih. Nah, begitu kita ngomong garis lurus, ya sudahlah. Lain kali kamu nggak usah ikut grup kita. Wah, kita selesai. Akhirnya bisnis kita pun jadi mampet nih. Nah, tapi kalau itu memang kita garis lurus, risiko itu kita harus terima. Nah, kemudian sekarang bagaimana ini? Garis bengkok. Nah, aku sudah minum minuman keras nih, waduh terpaksa nih. Ini saya masuk ke budaya yang kalau pulang kerja harus minum minuman ini. Saya belum punya alternatif negara lain, tempat pekerjaan yang lain. Ya sudahlah, saya jalani ini. Berarti saya sudah melanggar sila yang kelima, yaitu aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari makan minum yang dapat mengurangi kesadaran. Nah, bagaimana ini? Kan kalau kita baca-baca, waduh, makan permen yang isinya alkohol saja sudah melanggar sila yang kelima ini. Apalagi saya tiap pulang kerja diajak teman minum, diajak bos minum. Kalau saya minum es jeruk nanti bos marah-marah dan kemudian saya besok sudah tidak boleh masuk lagi ke kantornya. Waduh, berat ini. Ya sudah, saya minum. Saya memang bertekad akan melatih diri, tapi tidak bisa menghindari minum minuman keras. Tetapi saya menjaga keempatnya ini dengan baik. Aku tidak mau membunuh, tidak mau mencuri, tidak mau berzina, tidak mau bohong. Jadi kalau ditanya, kamu mabuk ya? Iya, beres toh. Daripada kamu mabuk ya? Enggak mabuk. Ini pertanyaan yang paling sering diulang dan dijawab dengan yang sama. Mungkin Anda pun kalau ketemu dengan kebudayaan yang seperti itu, Anda akan tahu. Kamu mabuk ya? Enggak. Lah, sudah mabuk, sekarang malah bohong. Kenapa nggak ngomong, iya, mabuk memang ini, kepala aku berat banget, puyeng nih. Nah, jadi yang empat ini dijaga. Nah, tiap negara punya kesulitan masing-masing dalam menjalani dharma. Tetapi tidak membuat kita harus berhenti melaksanakan dharma. Kita lalu ingat bahwa dharma yang kita laksanakan itu banyak. Kalau memang ada satu atau dua yang belum sempurna kita laksanakan, kita harus memaklumi diri sendiri, menerima diri dengan kekurangan kita, dan kita punya tekad untuk melatih diri, melaksanakan kembali latihan kita ini di masa-masa yang sesuai. Misalnya, apakah saya menunggu masa pensiun, ya seperti Pak Iskandar ini kan kemarin menjadi biku 4 bulan kan menunggu masa pensiun. Nah ini sebetulnya kan artinya tekad itu ada, tekad untuk melatih diri, tapi karena waktu itu tidak bisa menghindari, terpaksa harus bekerja di lingkungan yang tidak mendukung untuk menjadi samanera ataupun biku. Ya sudah, tungguin aja sampai pensiun. Kemudian pensiun baru untuk masuk ke jadi biku dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah cara-cara yang bijaksana. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang kita sudah memahami, karena kita tentu tidak bisa membuat apa ya istilahnya mendata. Anda tinggal di negara mana dengan kesulitan apa? Anda tinggal di negara mana dengan kesulitan apa dan sebagainya. Kita tentu tidak bisa seperti itu. Tetapi secara global, saya perlu menyampaikan bahwa ajaran Sang Buddha pun mengalami penyesuaian ketika berada di negara-negara tertentu. Ya, nah yang jelas tadi ada 3 aliran itu ya, dari India, Tiongkok, dan Tibet. Kemudian nanti kalau masuk ke Indonesia, itu pun nanti sudah ada budaya Indonesianya, ya, ada terjemahan bahasa Indonesia dan lain sebagainya.
Nah, ini ajaran Sang Buddha, tetapi kita perlu tahu bahwa dharmanya tidak pernah berubah. Tradisi berubah ini sama seperti pakaian yang berganti saja untuk dicocokkan. Tetapi dharma, 4 kesunyataan mulia, tidak pernah berubah. Kalau begitu, sebagai seorang umat Buddha, dimanapun Anda bertinggal, Anda perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Mungkin kalau Anda belum bisa menjadi umat Buddha garis lurus, Anda cukuplah menjadi umat Buddha garis bengkok. Tidak harus menjadi umat Buddha garis acak-acakan. Karena kita sebagai manusia yang sudah mengenal Dharma, kita sebetulnya punya kesempatan untuk melakukan kebajikan semaksimal mungkin. Kalau kita menggunakan garis acak-acakan, yang sisa hanya tinggal tekadnya saja, mungkin kehidupan ini kita agak sedikit menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai umat Buddha. Karena, ya kalau lahir lagi kita sebagai manusia, ya kalau lahir lagi kita punya kesempatan melatih pelaksanaan Dharma. Kalau di kehidupan ini kita jelas sudah jadi manusia. Kita jelas punya kesempatan melatih diri, walaupun ada beberapa hal yang nggak bisa dihindari untuk dilaksanakan. Nah, kalau sudah begitu, maka gunakanlah kesempatan kita dimanapun kita bertinggal, gunakan kesempatan untuk melatih minimal 5 latihan kemoralan semaksimal mungkin. Kalau sampai nggak bisa salah satunya, nggak apa-apa. Tapi jaga yang sisanya yang masih bisa Anda kerjakan. Kemudian prinsip Dhamma apa? Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, dan sucikan pikiran. Ini juga harus kita pegang. Sehingga kalaupun kita di lingkungan manapun juga di negara tempat Anda bertinggal, selama masih Anda bisa mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran, tinggallah di situ. Tetapi ketika Anda tidak punya kesempatan untuk mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran, tempat itu menjadi tidak sesuai untuk kita tinggal. Di dalam Manggala Sutta disampaikan, pati rupa desa waso, itang manggala mutamang, bahwa bertinggal di satu tempat yang mendukung pelaksanaan Dharma, ini adalah berkah utama. Kalau Anda tinggal di tempat yang tidak bisa untuk mengurangi kejahatan, tidak bisa untuk berlatih menambah kebaikan, tidak bisa berlatih untuk menyucikan pikiran, tempat itu tidak sesuai untuk Anda. Tetapi setahu saya, di seluruh dunia, pasti negara-negara itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kejahatan, supaya negaranya menjadi aman, mendorong orangnya berbuat baik, supaya ada usaha saling membantu, saling menolong, dan mungkin ada juga yang berusaha menyucikan pikiran. Artinya, kalau tidak bisa garis lurus, minimal garis bengkok. Dengan cara seperti itu, kehidupan kita sebagai manusia yang mengenal Dharma akan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dimanapun Anda tinggal. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal yang untuk mengantar ke diskusi kita selanjutnya dalam tema kita yang diselenggarakan oleh IBI, International Buddhism Indonesia, yang bertemakan menyesuaikan diri secara bijaksana di dalam pelaksanaan Dhamma di negara tempat bertinggal. Semoga mendapat manfaat, memberikan kebahagiaan, dan mendorong kita, menambah semangat kita untuk melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari dimanapun kita bertinggal. Terima kasih.